Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Izah Dwi Amalina dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan polemik hutang luar negeri. Pendahuluan, jika dari dalam negeri sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh dana pembiayaan, maka alternatif lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mencari sumber dana dari luar negeri, yakni dalam bentuk bantuan luar negeri. Utang luar negeri merupakan total dari seluruh pinjaman secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva lainnya. Tujuan pengadaan utang luar negeri dalam hal ini adalah untuk mengalirkan dana yang bersumber dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam merealisasikan pembangunan untuk mendistribusikan pendapatan. Latar belakang pembangunan ekonomi suatu negara harus didukung oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal yang produktif. Keterbatasan sumber daya ekonomi negara, khususnya sumber daya modal, mengharuskan pemerintah mendatangkan sumber daya ekonomi dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasionalnya. Namun, diterimanya pinjaman luar negeri tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara-negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Pengertian dan latar belakang utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Penyebab besarnya utang luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya utang luar negeri di Indonesia adalah: yang pertama, strategi defisit anggaran; yang kedua, tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan; yang ketiga, faktor sosial politik dari penentu kebijakan. Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Bentuk pinjaman luar negeri. Yang pertama, dilihat dari sumber dananya, yaitu pinjaman multilateral, pinjaman bilateral, pinjaman sindikasi. Yang kedua, dilihat dari segi persyaratannya, yaitu pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak. Jenis utang luar negeri. Yang pertama, pinjaman lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance atau ODA yang berasal dari negara atau lembaga multilateral yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah sekurang-kurangnya 35%. Yang kedua, fasilitas kredit ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Yang ketiga, pinjaman komersial adalah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Yang keempat, pinjaman campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama, World Bank ASEAN. Yang kedua, Development Bank atau ADB.
Yang ketiga, Consultative Group on Indonesia atau CGI. Yang keempat, pinjaman di luar IGGI atau CGI. Yang kelima, pinjaman atau hibah lainnya. Prinsip dasar utang luar negeri. Yang pertama, pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Yang kedua, pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi asas yang saling menguntungkan secara wajar. Yang ketiga, jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Yang keempat, penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kelima, sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik. Perlu adanya penganekaragaman atau diversifikasi sumber dan bentuk pinjaman. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain. Posisi utang luar negeri Indonesia per Januari 2020 sebesar 410,807 juta dolar. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral dan utang swasta yakni lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan. Pada 2020, utang paling besar berasal dari yang pertama, pemerintah yakni 204,945 juta dolar. Yang kedua, bukan lembaga keuangan sebesar 156,15 juta dolar. Yang ketiga, lembaga keuangan sebesar 46,893 juta dolar dan bank sentral sebesar 2,819 juta dolar. Semua komponen tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau RA. 5 negara dan lembaga keuangan internasional yang sering beri utang ke RI. Yang pertama, Singapura, yaitu 62.014 miliar dolar. Yang kedua, Amerika Serikat sebesar 17.220 miliar dolar. Yang ketiga, Hong Kong sebesar 15.278 miliar dolar. Yang keempat, Cina sebesar 17.351 miliar dolar. Yang kelima, Jepang sebesar 29.770 miliar dolar. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2019 tercatat mencapai 383,3 miliar dolar atau sekitar Rp 5.476,2 triliun dengan kurs saat ini. Rasio utang terhadap PDB naik menjadi 34,53% dari sebelumnya 33,63% pada Juli 2020. Tahun ini, bunga utang Indonesia telah mencapai Rp 338,8 triliun atau setara 17% dari APBN 2020. Angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan IMF, yakni 10%. Komposisi penggunaan utang luar negeri berdasarkan sektor. Yang pertama, pertahanan dan keamanan sebesar 27,8%. Yang kedua, infrastruktur sebesar 40,8%. Yang ketiga, energi sebesar 17,7%. Yang keempat, pendidikan sebesar 7,3%. Yang kelima, lain-lain sebesar 6,5%. Beban bunga dan jatuh tempo pembayaran. Dalam periode tahun 2016 sampai 2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp 182,8 triliun
menjadi Rp 275,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp 338,8 triliun. Hal itu sejalan dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang baru dalam menangani dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam periode dimaksud, realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri, seiring dengan meningkatnya porsi instrumen SBN dalam portofolio utang. Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2021 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding bunga utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya, termasuk tambahan utang di tahun 2020 untuk penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pelebaran defisit APBN 2020 menjadi Rp 1.028,5 atau 6,27% dari PDB dan pembiayaan utang neto yang meningkat hingga Rp 1.206,9 triliun dapat memicu beban bunga utang pada belanja negara ke depan memiliki tendensi untuk meningkat. Tahun ini, belanja bunga utang diproyeksikan mencapai Rp 338,8 triliun, sedangkan pendapatan negara terpangkas dari Rp 2.233,2 triliun pada rancangan awal menjadi tinggal Rp 1.691,6 triliun pada outlook APBN 2020 terbaru. Dengan demikian, rasio bunga utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi pembengkakan utang dari pelebaran defisit APBN merupakan pilihan dilematis bagi pemerintah dalam mengelola kesinambungan fiskal. Dengan perbandingan jumlah utang terhadap PDB atau DSR ratio berakhir Juli 2020 sebesar 33,63%, yang akan menyedot anggaran di kisaran Rp 630 triliun untuk pembayaran pokok utang dan bunga pada 2020. Seharusnya menjadi sinyal keras perlunya kehati-hatian dan efisiensi pengelolaan APBN. Revisi APBN tahun 2020 yang kedua melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 membuka ruang bagi kemungkinan terjadi defisit hingga 6,34% dari total produk domestik bruto atau PDB, atau diperkirakan Rp 1.039 triliun dan akan menjadi beban anggaran selama 10 tahun mendatang. Meski realisasi defisit hingga akhir Juli tahun anggaran 2020 baru mencapai 2,1% dari PDB atau Rp 330,17 triliun, tetap saja hal ini mencemaskan bagi pengelolaan anggaran negara, terutama dalam menutupi kebutuhan penanganan dampak COVID-19. Bahkan pola pembelanjaan defisit akibat pembengkakan pengeluaran dalam APBN sebagaimana telah diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan Perpu Nomor 1 2020 akan melewati batas normal sesuai amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 sebesar maksimal 3% yang telah berlaku sejak 10 tahun terakhir masih akan berlangsung secara masif hingga 2022. Utang luar negeri terhadap pembangunan. Menurut Sukirno, pinjaman yang berasal dari luar negeri mempunyai beberapa sumbangan penting dalam mewujudkan kestabilan dan pembangunan di suatu negara, yaitu yang pertama, utang luar negeri merupakan suplemen atau tambahan kepada dana yang tersedia di dalam negeri. Oleh sebab itu, lebih banyak investasi yang dilakukan pemerintah dan swasta yang dapat dilaksanakan. Yang kedua,
utang luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan pihak swasta dalam menggunakan dana yang dikumpulkan di dalam negeri, maka tidak terjadinya kenaikan suku bunga dan tidak akan berkurangnya investasi dari pihak swasta. Yang ketiga, hal yang telah disampaikan dalam poin 1 dan 2 akan memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, utang luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing. Dengan demikian, bantuan luar negeri akan memperkuat kedudukan neraca pembayaran dan lebih menstabilkan nilai mata uang domestik. Suku bunganya lebih rendah dari yang berlaku di pasaran dan terdapat tenggang waktu yang relatif lama sebelum mulai membayar cicilannya. Sementara itu, utang luar negeri yang digunakan dalam membiayai stabilisasi dan pembangunan juga mempunyai beberapa keburukan yang sangat serius, yaitu antara lain, yang pertama, perlunya membayar bunga kepada pihak yang meminjamkan dana tersebut. Walaupun suku bunganya lebih rendah, tetapi bunga tersebut dibayar dalam valuta asing. Yang kedua, dalam jangka yang lebih panjang, pinjaman-pinjaman yang dilakukan di masa lalu perlu dibayarkan kembali dalam bentuk valuta asing. Oleh sebab itu, sebagian devisa yang diperoleh dari ekspor harus disisihkan untuk membayar utang tersebut. Yang ketiga, apabila ekspor tidak berkembang dengan pesat dan menghasilkan surplus yang besar dalam neraca perdagangan, maka akan menimbulkan tekanan atas kestabilan neraca pembayaran dalam kewajiban membayar bunga dan cicilan utang luar negeri. Pada akhirnya, keadaan tersebut akan mempengaruhi nilai kurs valuta asing dan tingkat harga umum di dalam negeri. Yang keempat, pemerintah atau badan internasional yang memberi utang pada umumnya menetapkan syarat-syarat tertentu yang seringkali sangat dekat dalam memberikan utang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.